Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur dengan lisan kita, alhamdulillah, dan juga dengan perbuatan kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang berlimpah ruah. Di antara nikmat yang patut kita syukuri dan patut kita jaga adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Oleh karena itu, kita gunakan nikmat-nikmat ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Semoga Allah menambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Beripun kabarnya nggih? Sehat? Alhamdulillah nggih. Ibu-ibu dan akhwat yang mungkin di bawah juga semoga sehat walafiat, alhamdulillah. Insyaallah kita melanjutkan dari belajar bersama dari tafsir juz ammah. Kita sampai di surat ke-93 atau surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ringkas insyaallah 11 ayat saja nggih. Berarti sampai jam 11 malam. Ya. Nggih, 11 ayat saja singkat insyaallah, namun ayat yang atau surat yang kita sudah hafal insyaallah semuanya, karena kita lalai dari maknanya, padahal makna ini sangat agung, sangat mulia. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat nanti ya, begitu banyak nikmat secara khusus kepada Nabi SAW dan juga kepada umatnya. Kita mulai di sini surat Ad-Duha ya, dinamakan Ad-Duha dari waktu duha. Nah, sekarang ini waktu duha nama mboten? Nggih, waktu duha. Cuman waktunya ini bukan waktu awal. Karena waktu duha itu adalah waktu irtifai asy-syams qadra rumhi. Ketika matahari sudah mulai meninggi sebatas atau seperti tombak. Maksudnya apa? Bayangannya atau bayangan benda dengan benda itu sendiri sama. Ya, atau kalau mudahnya itu habis syuruk 15 menit setelah itu, itulah waktu awal duha. Makanya besok ya, semoga dimudahkan salat Id itu pas syuruk pas atau nunggu 15 menit? Ya, nunggu 15 menit dulu atau setengah jam baru salat Id. Itulah namanya awal waktu duha. Kalau jam kita mungkin jam 6-an itu sudah mulai ya. Jam 6 atau lebih, kurang lebih itu sudah waktu awal duha. Jam-jam segini inilah waktu afdol duha. Yang dikatakan yaitu hina tarmidul fisal, ketika anak-anak onta sudah mulai kepanasan ya, jam-jam segini nih. Kalau sudah mulai caring kan sudah mulai panas nih. Nah, ini waktu yang afdol. Dan waktu paling akhir adalah sebelum tergelincirnya matahari, yaitu sebelum zuhur. Sejenak sebelum zuhur itulah waktu akhir duha. Jadi ada waktu awal, waktu afdol, pertengahan, dan waktu akhir. Dan disitulah salat-salat duha dikerjakan. Ya, monggo misalnya jam 6 salat duha silahkan, jam 7 silahkan, jam 8, 9 silahkan, jam 11 mungkin jam 11 salat duha mungkin, karena belum zuhur nih. Itu tapi waktu akhir. Dan sebaik-baik salat duha itu adalah di pertengahan. Tadi ketika anak onta sudah mulai kepanasan ya, antara jam 8, 9 jam sekarang. Allah bersumpah dengan waktu duha.
dan disinilah dinamakan surat Ad-Duha. Kemudian nama lain dari Ad-Duha selain surat Duha, ya, dinamakan juga dengan Wad-Duha. Selain surat Ad-Duha juga dinamakan surat Wad-Duha, ada wawunya. Ya, wawunya ini wawu sumpah. Ya, dalam bahasa Arab ada wawu bermacam-macam. Ada wawu ataf, ya, ada wawu sumpah, ya, ada wawu ma'iyah, ada wawu haliyah dan lain sebagainya. Jadi yang disebut di sini adalah wa demi, ya, nanti akan kita bahas. Kemudian surat ini surat Makkiyah, turun atau sebab turunnya, sababun nuzuliha, ada beberapa riwayat. Kalau yang disebutkan dari Sahihaini Al-Bukhari dan Muslim, kenapa surat Ad-Duha ini turun? Disebabkan diriwayatkan suatu ketika Rasulullah ishtaka falam yakum lailataini aw thalathan. Diceritakan bahwasanya dahulu beliau sedang sakit sehingga tidak sholat malam 2 hari atau 3 hari, 2 atau 3 malam. Kemudian datang seorang wanita dari kafir Quraisy, dikatakan ini adalah Ummu Jamil. Siapa itu Ummu Jamil? Ya, Ummu yang Jamil. Ummu Jamil ini siapa? Istrinya Abu Lahab. Ya, tentu kafir. Ya, mendatangi Nabi kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka walam arahu qaribaka mundu lailatani aw thalatha." Fa anzala Allahu taala hadis surah. Jadi datang wanita tadi yang bernama Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, tentu kafir. Ya, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, aku enggak melihat syaitanmu turun. Aku enggak melihat syaitanmu, mungkin sudah ditinggal, mungkin sudah meninggalkanmu." Ini makna aku tidak melihat syaitanmu, aku kira sudah meninggalkanmu. Ya, sejak 2 atau 3 malam ini. Apa yang dimaksud aku tidak melihat syaitanmu? Ya, ini kenapa? Jawabannya adalah karena wanita yang dinamakan tadi Ummu Jamil itu kafir, menganggap Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari syaitan. Ya, bukan berarti malaikat Jibril syaitan, ya, tapi ini mereka tidak mengimani Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala langsung dengan wasilah malaikat Jibril, tapi dengan mengatakan, ya, engkau majnun, engkau orang gila, engkau sihir, engkau tukang sihir, ya, engkau dukun, sehingga kabar-kabar yang engkau sampaikan itu semuanya dari syaitan. Sehingga mana beberapa hari ini kok enggak datang syaitan kepadamu? Ya, akhirnya turunlah ayat wadduha wal laili idza saja. Jadi sebabnya perkataan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, yang menghina Nabi SAW dengan menganggap wahyu sudah tidak turun lagi, tapi dengan bahasa tadi, yang menganggap wahyu itu turun dari syaitan. Mana seolah-olah dianggap dukun, ya, mana jinnya kok nggak datang lagi ngasih kabar, ngasih ini, enggak, ini menghina, ya. Atau dalam riwayat yang lain, suatu ketika wahyu itu terlambat atau tidak turun beberapa waktu, ya, sehingga orang-orang musyrik menyebarkan berita yang dusta tentang sebab terlambatnya wahyu Nabi SAW, wahyu Allah yang turun kepada Nabi SAW. Kok nggak turun wahyu ini beberapa waktu, ya. Akhirnya datanglah surat ini mengabarkan bahwasanya Rasulullah tidak mungkin ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar yang tersebar dari orang-orang musyrik, lihat Rabbnya Muhammad, Tuhannya Muhammad sudah meninggalkannya. Kenapa? Nggak ada lagi wahyu, berarti sudah ditinggal, sudah dibenci. Ya, dua kabar inilah, ya, yang kalau kita lihat di beberapa riwayat, entah itu kabar dari Ummu Jamil atau perkataan Ummu Jamil yang mengatakan syaitanmu sudah nggak datang lagi, ya, ya, menganggap wahyu itu datang dari syaitan, engkau seperti dukun, tukang sihir yang menyampaikan kabar-kabar. Bukan seperti itu. Demikian juga kabar yang tersiar dari kalangan orang-orang musyrik menganggap Nabi sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Buktinya apa? Nggak turun wahyu. Akhirnya turunlah surat ini menegaskan
wadduha dengan sumpah, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, itu sebab turunnya. Adapun keutamaannya, keutamaan surat ini, Nabi mewasiatkan untuk para imam, ya, para imam agar membaca surat ini dan meringankan ketika sholat, dibaca surat Al-A'la, Ad-Duha, Al-Infitor, ya, seperti yang kita sebutkan kemarin. Ya, jadi di antara fikihnya imam, yaitu imam sholat di masjid-masjid rawatib, ya, agar memperingan bacaannya, ya, tidak terlalu panjang, kecuali jika jamaah makmum sudah terbiasa satu salat isya itu 100 ayat surat Al-Baqarah misalnya, ya, ketika subuh surat Alif Lam Mim Sajadah misalnya hari Jumat, ya, kalau sudah terbiasa monggo silahkan, tapi kalau belum, yang ringan-ringan saja. Nih, jadi itu mukadimahnya. Kemudian kita langsung ke pembahasan dari ayat-ayat itu sendiri, yang kita ambil dari tafsir As-Sa'di dan juga beberapa lain dari tafsir referensi yang lain. Tadi sudah kita sebutkan, nih, sebab turunnya ayat ini atau surat ini karena Ummu Jamil yang mengatakan, ya, aina syaitonuka ma ara syaitonaka, aku enggak melihat syaitonmu, jinmu, ya, yang mengabarkan seolah-olah, ya, sudah ditinggalkan. Demikian juga kabar yang tersiar di kalangan orang-orang musyrik yang mengatakan Rasulullah sudah ditinggalkan oleh Rabbnya. Oke, kita mulai di sini dari surat Ad-Duha. Wad-Duha tadi sudah kita sebutkan dan perlu kita ingatkan kembali, Wad-Duha wau qasam, ya, wau qasam, Ad-Duha waktu duha yang sudah kita jelaskan. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya? Ini sering, ya, kita lewati ayat-ayat sumpah. Kenapa kira-kira? Ya, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan makhluk itu agung sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayatun min ayatillah. Ad-Duha, Al-Lail, ya, Al-Insan, ya, As-Samawat, Al-Ard, Al-Jibal, semuanya itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti harus kita renungi, kita fikirkan. Kalau kita lihat waktu duha, itu adalah waktunya, kira-kira apa waktu duha itu? Identik dengan, ya, bekerja, semangat. Yang beribadah dimulai dengan waktu duha, sholat, ya, yang belajar langsung baca kitab, membaca, ya, yang bekerja semangat waktu duha, atau tidur di rumah, ya, kaum apa namanya, kaum rebahan, ya. Ada yang kaum rebahan, ya, di sini nggak ada, ya, kaum rebahan yang nyantai duduk, ya, ya, nggak produktif dia, na'udzubillah, ya. Jadi waktu duha itu adalah waktu gerak, waktu semangat untuk ibadah dan mencari nafkah. Nah, kalau waktu duha itu tidur, ya, ya, nggak sesuai dengan waktu duha itu sendiri. Coba kita lihat, ya, waktu duha itu meningginya matahari, anget-angetnya, berarti kita lagi semangat-semangatnya. Ini di belakang lagi semangat. Ini suara apa ini? Ya, semangat. Ya, semangat jalan-jalannya. Kita juga semangat menuntut ilmu. Makanya ada yang semangat mencari nafkah, mencari ilmu, ada yang semangat, ya, monggo dijawab sendiri, ya. Ya, yaitu waktu duha identik dengan kesemangat, apa, semangat, motivasi. Makanya waktu duha jangan tidur. Ya, kalau yang adik-adik belajar, semangat waktu duha. Demikian juga para thalibul ilmi, nah, di situ dia membaca, belajar terus. Jadi kita renungi waktu duha seperti itu. Demikian juga yang telah kita sebutkan tadi, keutamaan ada waktu sholat duha yang dikatakan sholatul awwabin. Orang yang sholat duha itu adalah orang-orang yang dikenal dengan awwabin. Apa itu awwabin? Orang yang senantiasa awwab itu senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi dia mulai dengan taubat, dia mulai dengan menundukkan diri kepada Allah. Itulah nikmat. Ya, ada yang pagi harinya itu semangat mencari uang saja, ada nggih? Ya, lupa bahwasanya rezeki itu datang dari Allah. Minta dulu kerja, ya, minta dulu diawali dengan sholat duha, doa, zikir, kemudian bekerja, nikmat. Tapi ada yang
semangat cari uang sepokoknya ini ada proyek ini turun, habis ini ya ternyata nggak turun juga. Ya misalnya ya, atau bekerja sehingga hanya memikirkan dunia, lupa bahwasanya di situ ada zikir, ada sholat, ada sodako. Bahkan kalau kita lihat waktu duha setiap pagi ya, persendian itu ada hak untuk sodako. Ya setiap persendian, maka itu bisa diganti dengan tasbih, tahmid, atau bisa diganti dengan sholat 2 rakaat di waktu duha. Jadi persendian kita itu punya hak untuk disodakohi. Persendian kita berapa ini? Ya, ada yang mengatakan 360-an. Berarti minimal harus sodako. Kalau 1 rupiah kita anggap, masa persendian dia dinilai 1 rupiah? Persendian kalau kita linu sendi-sendi ini berobatnya berapa? Minum jamu, terus periksa, minum pil ya biar nggak linu-linu. Berapa kira-kira? Ya ada yang lututnya itu nggak bisa gerak normal ya, itu bayarnya mahal. Itu kalau kita mau menghitung nikmat Allah dan suruh bayar, ya kira-kira tiap persendian itu kalau dihargai misalnya 1.000 aja lah ya, berarti minimal sodakoh 360.000. Ya itu kalau Allah perhitungan loh ya. Ya Allah maha syakur, Allah maha memberi nikmat, Allah maha halim, Allah maha latif, Allah maha lembut. Ya tapi itulah, itu bisa diganti dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, atau cukup sholat 2 rakaat waktu duha sebagai bentuk rasa syukur kita. Semoga tadi sudah sholat duha ya. Saya belum tadi, nggak sempat. Oke. Jadi itu bisa diamalkan besok ya, lusa atau seterusnya. Ya, jadi itu waktu duha, ada keutamaannya, ada yang bisa kita verifikasikan di situ. Demikian juga walaili idza saja, yaitu demi malam ketika menutup semua ya bumi, gantian habis siang malam begitu seterusnya. Yang sudah kita bahas ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau waktu itu siang terus atau malam terus, ya nggak nikmat. Ya, malam itu untuk istirahat, untuk ibadah juga. Demikian juga untuk perpindahan. Kalau seandainya bumi ini panas terus kira-kira ya rusak ya. Ada waktu gelapnya, kemudian dingin ya, begitu seterusnya, bergantian, dan itu seimbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang yulijul laila fin nahar, ya, yang memasukkan siang atau malam ke waktu siang dan memutar sebaliknya. Ya, jadi 2 ayat ini wadduha wal laili idza saja itu adalah sumpah Allah ya, menyebutkan makhluk-makhluknya, dan perlu kita ingat, kita ulang-ulang terus, kalau Allah bersumpah berarti akan ada berita, kabar yang ditekankan. Sebagaimana kalau kita sumpah ke seseorang, sumpah demi Allah saya begini, sumpah demi Allah tadi begini. Tujuannya adalah untuk menegaskan, menekankan berita biar orang yang diberi kabar itu percaya. Dan itu sumpah juga seperti itu. Ya, ayat ini mengajak bicara Rasulullah SAW. Ketika tadi tersiar kabar seolah wahyu terhenti, kemudian Allah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, kemudian juga dihina oleh Ummu Jamil ya, kemudian datang hiburan. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi malam ketika menutupi bumi seluruhnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Disinilah beritanya, kabar yang ditekankan adalah wahai Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak sekali-kali wadda'aka. Wadda'aka itu adalah meninggalkanmu, tarokaka. Ya, sebagaimana salatu muwaddi'in, salat orang yang mau meninggal. Ya, atau astaudi'ukumullah, kalau kita mau safar kita berdoa astaudi'ukumullah, aku titipkan ya, aku tinggalkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu setelah Allah memilihmu. Ya, dikatakan di sini ma tarakaka mundu atanabika. Allah enggak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad sejak Allah memperhatikanmu. Ya, disinilah diingatkan nikmat. Ya, artinya hiburan ya. Jangan sampai
yaitu termakan omongan dari Ummu Jamil tadi dan orang-orang kafir Quraisy, ya meskipun Rasulullah adalah wa innahu la'ala khuluqin wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Allah, Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia, dan Allah menjadikan hati Rasulullah itu sejak kecil sudah kuat, sudah kokoh. Ya, bahkan kalau kita ingat ada pembelahan kisah pembelahan dada Nabi SAW dibersihkan. Bahkan Rasulullah itu masa mudanya tidak seperti anak-anak muda ya pada umumnya, yang Rasulullah juga tidak pernah yuhawidani wala yumajjisani wala yunassirani. Rasulullah lahir selalu dalam keadaan fitrah. Ya, karena dalam hadis kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Orang tuanya lah yang menyebabkan Yahudi, orang tuanya lah yang menyebabkan Nasoro atau Majusi. Ya, dan Rasulullah terjaga fitrahnya. Nanti sebagai bantahan ya, di sini nanti akan disebutkan ayat, bukankah engkau dahulu sesat wahai Muhammad? Nah ini makna sesat ini apa? Atau bukankah engkau dulu yatim? Ya, mungkin pernah dengar ya, ada seorang, kita tidak sebut namanya, yang mengatakan Nabi itu dulu ya seperti anak yatim, nggak kopen. Pernah dengar? Nah ini benar nggak ini? Ya kayak anak-anak kecil yang nggak kopen gitu ya, kaliren gitu. Na'udzubillah ya. Ini membicarakan tentang diri Nabi, makanya harus baca sirah. Ya, apakah dulu Nabi juga sesat, menyembah berhala, minum khamr, berzina? Ya tidak. Rasulullah Allah menjaga Rasulullah. Beliau maksum, terjaga. Ya, nanti akan kita sebutkan. Ya, jadi Allah tidak akan pernah meninggalkanmu setelah Allah memilihmu. Setelah Allah memperhatikanmu, merawatmu sejak kecil ya, tidak akan pernah meninggalkanmu sedikit pun. Ya, makanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahkan Allah senantiasa mengangkat derajatmu. Ya, derajat demi derajat terus sampai maqam mahmuda, seperti doa setelah adzan yang kita panjatkan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladzi wa'adtahu. Ya, Rasulullah itu setiap hari, setiap saat selalu naik derajatnya. Ya, bukankah tiap saat ya kita mendengar azan, tiap saat kita bersolawat di sini, di sana, di tempat lain, seluruh dunia, sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali ibadah pahalanya mengalir ke Rasulullah langsung, otomatis. Ya, tiap hari naik derajatnya. Ya, begitulah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala, Allah tidak akan pernah membencimu wahai Muhammad. Kalau kabar yang tersiar dari orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Tuhan Muhammad telah membencinya, atau Muhammad telah dibenci Tuhannya sehingga enggak turun wahyu. Nah, ini dibantah. Wa ma qala itu artinya Allah tidak membencimu, tidak meninggalkanmu, ya, juga tidak membencimu. Sejak Allah mencintaimu, sejak Allah memilihmu, makanya di antara julukan Nabi adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa artinya yang terpilih, ya, yang terpilih, sehingga Rasulullah tidak mungkin ditinggalkan setelah dipilih, dibenci setelah dicintai, dan begitu seterusnya tidak akan, bahkan terus derajatnya naik, ya, tahapan demi tahapan. Jadi itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, kemudian walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, di sini ada makna ayat walal akhirah khairun laka minal ula. Ada dua makna di sini. Al-akhirah maksudnya adalah setelah ini, ya, sesaat setelah ini wahai Rasulullah, ya, keadaanmu setelah ini akan lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Ya, begitu seterusnya. Besok terus, lusa terus, ya, tahun depan begitu seterusnya. Bahkan sampai beliau wafat, ya, begitu seterusnya, bahkan sampai tadi yang kita sebutkan, sampai Allah menempatkan beliau di maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Jadi keadaanmu yang setelah ini pasti akan lebih baik daripada sebelumnya, begitu seterusnya.
Ini sebagai bentuk keutamaan Rasulullah SAW selalu diberikan nikmat terus bertambah dan bertambah. Bahkan derajat beliau terus bertambah. Atau maknanya adalah, wahai Muhammad, akhirat itu lebih baik daripada kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kalau ini ayatnya khusus untuk Nabi, maksudnya adalah keadaan setelah ini wahai Muhammad akan lebih baik. Ya, atau akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Dan juga kita bisa ambil kesimpulan, jika maknanya adalah akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia, maka jelas kita kumpulkan ayat-ayat hadis-hadis bahwasanya memang benar. Ya, wal akhiratu khairun wa abqa di surat Al-A'la. Atau dalam hadis, dunia itu ya tidak lebih besar berharga di sisi Allah dari sesayap nyamuk, yaitu laukanatid dunya indallah ya ta'dilu mithla janaha laukanatid dunya indallah ta'dilu janaha ba'udah ma saqa kafirun wala syurbah au syurbata ma'in au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah berharganya seperti sesayap nyamuk, sayap nyamuk berapa nih? Ya kecil sekali. Kalau seandainya dunia itu berharga di sisi Allah seperti sesayap nyamuk, ya pasti orang kafir nggak akan bisa minum walaupun seteguk saja. Tapi buktinya bagaimana orang kufar bisa minum? Bisa bergelas-gelas ya, bahkan sampai apa bahasanya ya ke ini kelempokannya. Ya bisa minum, bisa makan, bisa tertawa, bisa dapat harta, uang ya, semuanya. Berarti apa? Dunia itu amat sangat tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita kumpulkan hadis-hadis, dunia itu tidak lebih berharga daripada ya bangkai kambing yang cacat. Yang dikasih aja kita besok Idul Adha ya, misalnya ada kambing cacat mati. Ini PN ini. Ambil. Mau kira-kira? Ya nggak mau, sudah cacat bangkai lagi mau diapakan? Ya susah-susah ya, kuburkan saja. Itulah dunia, kita semuanya rebutan bangkai kambing yang cacat. Ya demikian juga kalau kita bandingkan nikmat akhirat, ya tentu jauh-jauh lebih baik, lebih kekal. Ya, yang dikatakan dalam hadis, orang yang masuk surga terakhir paling akhir kelak, yang dimentaskan dari neraka yang paling akhir itu mendapatkan kenikmatan seberapa nih? Ya 10 kali lipat daripada kenikmatan dunia dan seisinya. 10 kali lipat loh ya. Ada yang pernah menikmati dunia dan seisinya? Ya kita paling serumah ya, atau kayak satu kota kabupaten itu ya sebuahnya ya, atau satu Indonesia lah. Ya itu baru satu Indonesia. Ini orang paling nikmat, paling kaya sedunia dan seisinya. Dunia dan seisinya itu masih 10 kali lipatnya. Itu orang yang paling akhir masuk surga. Bagaimana dengan orang yang sebelumnya yang derajatnya tinggi, karena surga itu bertingkat-tingkat. Jadi makanya di sini kita diingatkan ya, bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kebanyakan manusia ya memang begitu. Di surat Al-A'la yang sudah lewat pembahasannya, kebanyakan manusia itu tu'thirunal hayatad dunya, lebih menyukai kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu khairun, lebih baik dan lebih kekal. Ya, jadi di situ para jamaah yang dirahmati Allah taala, sekali lagi walal akhiratu khairun laka minal ula, maknanya bisa khusus untuk Nabi, bahwasanya setelah ini wahai Muhammad, tahapan-tahapan setelah ini akan lebih baik. Atau akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bahkan surga lebih baik daripada dunia. Surga yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh mata sekalipun, terdengar oleh telinga sekalipun, dan enggak pernah terbesit oleh ya pikiran hati seseorang sedikit pun. Meskipun sama, tapi hakikatnya beda, jauh. Okay. Ini biar nggak ngantuk ya. Wanita surga, wanita surga, bayangkan ya. Wanita surga kalau kelihatan apanya? Ya, itu akan menyinari ya dunia dan seisinya. Kalau kelihatan apanya? Mahkotanya
dibuka mahkotanya. Demikian juga wanita surga itu saking cantiknya tulang sumsumnya itu kelihatan. Ya, bisa dibayangkan? Ya itulah. Ya, demikian juga di surga ya ada pohon yang kalau seorang mau mengelilinginya itu 100 tahun belum nyampe. Ya, ini seberapa besarnya itu? Ya, jadi pohonnya sama dengan kita, nama pohon, tapi hakikatnya nggak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan nggak pernah terbesit pun di pikiran. Itulah surga. Ya, makanya jangan sampai kita mengorbankan dunia yang sesaat ini, ya, kemudian kita tinggalkan negeri akhirat. Tidak, ya. Ini langsung ke ayat berikutnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarullah. Ya, dikatakan di sini wala saufa. Kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada lamu taukid, benar-benar. Ya, benar-benar Allah Rabbmu akan memberimu wahai Muhammad dan engkau akan ridho. Jadi ini diingatkan tadi walal akhiratu, mulai dari depan ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak akan meninggalkanmu wahai Muhammad, sekali-sekali enggak akan pernah. Dan enggak akan pernah membencimu wahai Muhammad, selalu mencintaimu. Makanya gelar Nabi itu Habibullah atau Khalilullah. Nggih. Gelar Nabi itu Habibullah atau Khalilullah? Khalilullah ya. Habibullah dan Khalilullah. Di antara Khalilullah ada Khalil Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habib dengan Khalil derajatnya lebih tinggi. Khalil yang paling Allah cintai. Ya, makanya enggak akan pernah Allah membencimu wahai Muhammad. Ya, demikian juga akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Ya, fase-fase setelah ini akan lebih baik untukmu daripada sebelumnya, dan engkau akan diberi nikmat ya oleh Tuhanmu dan engkau akan ridho. Nikmat apa saja? Kalau di dunia nikmat Islam, memenangi seluruh ya, menang di atas seluruh agama-agama yang lain. Liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ya, Allah akan memenangkan Islam ini di atas agama seluruhnya. Demikian juga Islam akan ya membuka negara-negara lain sehingga mereka tunduk. Ya, negeri Kaisar ya, kemudian negeri Furs ya akan tunduk kepada Islam dan seterusnya. Atau nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Ya, Rasulullah diberikan syafaat uzma. Apa itu syafaat uzma? Yaitu syafaat ketika kelak semuanya manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir hari kiamat berkumpul di padang mahsyar yang dikatakan matahari didekatkan sedekat-dekatnya, kemudian makhluk semuanya telanjang bulat, tidak memakai selai pakaian pun, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Semuanya memikirkan nafsi, yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Disitulah yaumul mahsyar. Nunggu berapa lama? 50 detik, 50 jam, ya 50.000 tahun lamanya. Bayangkan nunggu dalam keadaan seperti itu. Ini kan pemandangan yang dahsyat yang harus kita ingat-ingat. Jangan sampai kita terlena dengan dunia. Jadi menunggu dalam keadaan yang lama begitu, ada yang tenggelam dengan sesuai dengan amalannya, tenggelam sebatas mata kaki, sebatas lutut, ya kemudian sebatas perut, ada yang tenggelam, ada yang mendapatkan naungan, ya sesuai dengan amal solehnya, ada yang mendapatkan naungan sebesar sodakoh yang dia infakkan, sedekahkan di dunia. Jadi sodakoh kita yang kita sedekahkan itu kelak menjadi payung. Kalau sodakoh kita banyak, maka payungnya, naungannya juga banyak dan besar, ya seperti itu. Nah, kelak semuanya mendatangi Nabi Adam agar segera diputuskan. Menunggu apa ini? Fase berikutnya setelah yaumul mahsyar, hisab. Kok nggak dihisab-hisab ini kami? Ya bayangkan ya, nunggu tanpa ada keputusan, nggak jelas dalam kondisi yang seperti itu. Kira-kira bagaimana ini? Pernah nunggu terlantar gitu? Iya sering gitu. Gimana rasanya nih? Nggak jelas, nggak ada putusan, seolah-olah ini
ya resah, gelisah dan macam-macam ya. Apalagi bayangan kita saat itu sudah terpampang, ahlun nar wa ahlul jannah sudah terpampang di hadapan kita. Karena bayangan kita, tempat kita kelak yaumul akhir itu sudah terbayangkan sejak kematiannya, sejak kematian awal. Ya, ketika seorang diangkat jenazahnya, ya apa yang dikatakan oleh orang soleh? Qaddimuni, cepet segerakan, karena dia sudah tahu tempatnya. Kemudian dimasukkan ke alam kubur juga ditemani dengan ya lelaki yang tampan, wangi, ya menyenangkan. Siapa ini? Aku adalah amalmu. Ya, dibentangkan kuburannya seluas memandang, tidak sempit yang 2 kali 1 meter menjadi luas, seluas mata memandang. View-nya surga. Ya, pemandangannya ya. Makanya kuburan itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga atau lembah di antara lembah-lembah neraka. Yang orang-orang yang berbuat dosa, kufur, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan ya, mereka sejak diangkat jenazahnya sudah kerasa ini. Ya naudzubillah, nasallallahu wal afiyah. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya ya min adzabil qabr. Ketika baru diangkat sudah terasa. Apa yang katanya? Ya, aina tadhhabun? Aina yadhhabuna biha? Mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana? Ya. Nah, ini karena kita belum mengalami, jadi ya, makanya nas'alullah wal afiyah, kita mohon ampunan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Ya, kemudian ketika dimasukkan ke dalam kubur, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka? Bisa jawab? Ya, tidak bisa jawab. Ha la adri. Sepertinya aku dulu pernah mendengar kemudian lupa. Persis seperti ujian itu. Kalau sudah belajar tapi lupa, ini kayaknya di halaman sekian, bukunya sekian. Bisa nyontek, gak bisa lagi. Kalau kita ditanya saat ini man rabbuka? Allah, man nabiyuka? Muhammad, wa madinuka? Islam. Tutup ya, hafal. Tapi nanti di yaumul barzakh atau alam barzakh ya sesuai dengan amalannya. Belum lagi di situ ya, di alam di antara siksa kuburnya, dia itu disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya sampai tulang belulangnya hancur. Ya, pandangannya adalah pandangan neraka, view-nya. Ya, letupan-letupan api neraka. Kemudian di situ ada ular yang melilitnya, ada teman yang berbau busuk, ya, wajahnya buruk. Siapa ini? Ya, ana amaluka at-thalih. Aku amalmu yang buruk. Mau gimana lagi kita ini? Ya, maka nggak ada cara lain kecuali ya iman wal amal soleh. Ya, dari situlah semuanya sudah terpampang, apalagi yaumul mahsyar semakin dahsyat lagi. Ya, semakin dahsyat lagi, seolah-olah sudah terbayang apakah menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ya, sehingga minta segera diputuskan. Datang ke Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah ya berdoa yang dinamakan dengan syafaat uzma, syafaat kubro. Itu nikmat. Kemudian Nabi juga diberikan telaga, ya, telaga di yaumul mahsyar yang siapa yang minum darinya walaupun seteguk nggak akan pernah haus selama-lamanya. Rasulullah diberikan sungai Al-Kautsar. Rasulullah pertama kali yang membuka pintu surga. Rasulullah diberikan surga Firdaus, surga paling tinggi. Ya, begitu nikmat yang banyak inilah dikatakan ya Muhammad wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Allah akan memberimu berbagai macam nikmat dan kau akan ridha. Sudah, tenang. Ya, jadi itu ya makna dari wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian diingatkan lagi, alam yajidika yatiman fa'awa. Diingatkan lagi, bukankah engkau wahai Muhammad dulunya yatim, kemudian ada yang mengurusimu? Kita lihat dari perjalanan kisah beliau sallallahu alaihi wasallam, ayah beliau sudah meninggal ketika beliau di kandungan. Ya, kemudian lahir, ya, tidak dirawat oleh ibunya tapi dirawat oleh ibu susuan Halimatus Sa'diyah. Ya, apakah ini ya jangan sampai mengatrikan ya kayak anak-anak kecil yang yatim gitu ya. Keleleran, kaliran ya, enggak kopen ya, naudzubillah. Ya, makanya dibantah, wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau yatim kemudian Allah berikan meskipun enggak ada bapak, enggak ada ibu, ada yang merawatmu. Terus berganti.
ya dirawat oleh kakek beliau awalnya, ya Abdul Muttalib. Meninggal dirawat lagi oleh Abu Thalib, hingga Abu Thalib ini terus membesarkan beliau, bahkan membela beliau sampai akhir hayatnya. Ya, jadi bukankah engkau dulu, hai Muhammad, gak punya ibu, gak punya bapak, ya, meninggal ayahmu, ibumu juga, namun tetap ada yang mengurusimu, ya, kakek, kemudian paman, ya, dan seterusnya. Ya, dan bukankah engkau selalu dimenangkan oleh Allah melawan orang-orang kufar? Ya, itu diingatkan. Wa wajadaka dhalan fahada. Ini, bukankah engkau dahulu dhal itu artinya sesat? Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Ya, makna dhalal itu dalam bahasa Arab maknanya banyak, ya. Jangan sampai kita salah mengartikan makna dhal. Ya, memang seperti sering kita dengar kullu bid'atin dhalalah, sesat. Sesat itu berarti ya hilang arah. Tapi apakah Rasulullah dulu sesat seperti sesat kebanyakan orang? Ya, ini yang harus kita jelaskan. Sesat maksudnya di sini adalah tidak mengerti tentang rincian agama. Rasulullah mengetahui tauhid, ya, secara umum, karena beliau tetap di atas fitrah yang lurus. Namun beliau tidak pernah berzina, tidak minum khamar, tidak seperti kebanyakan para pemuda, ya. Bahkan beliau sejak muda sudah diberi gelar Al-Amin. Ya, masa Al-Amin sesat, ya? Sesat yang dimaksud di sini adalah ya tidak mengerti rincian-rincian syariat. Bagaimana sholat, berapa rakaat, ya, bagaimana zakat, kadarnya, bagaimana wudu, ya, bagaimana kabar-kabar tentang hari kiamat. Itu semuanya melalui wahyu tentunya. Ya, jadi dhal di sini, sesat di sini maksudnya adalah tidak mengerti atau belum mengetahui rincian syariat-syariat Islam, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya itu dari wahyu, ya. Jadi bukankah engkau dahulu dhal, yang dimaksud adalah tidak mengerti syariat-syariat, kemudian Allah berikan petunjuk, ya, dengan datangnya Islam, wahyu Al-Quran, ya, dan hadis-hadis, ya, itu semuanya. Makanya dhal di sini artinya, ya, kalau ingin kita bandingkan dengan ayat-ayat yang lain, monggo nanti bisa dicatat seperti di surat ya, surat Toha, ya, ayat 52. Gini. Atau di surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 282, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Tadil, dhalla yadillu, itu bisa diartikan lupa, bisa diartikan tidak tahu, tidak mengerti, ya, atau bingung, atau dhal itu juga diartikan sesat, macam-macam, ya. Jadi bahasa Arab itu luas. Bahkan dikatakan, ya, kemarin waktu daurah oleh Syekh Utsman Khamis, ya, hafizallahu taala, bahasa Arab itu kosakatanya paling banyak, paling luas. Kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris yang dikatakan bahasa dunia, nggak ada apa-apanya. Nah, monggo nanti bagi yang tertarik berapa kosakata yang ada dalam bahasa Arab, silakan, ya. Sangat-sangat luas dan berkembang luas ini. Jadi dhalla itu bisa diartikan sekali lagi tidak mengetahui atau lupa, ya, atau tidak, atau bersalah, atau tidak mengerti, atau sesat tadi. Itu di Al-Baqarah ayat 282, atau di surat Toha ayat 52, yaitu la yadhillu rabbi wa la yansa. Coba, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak sesat, begitu ngartikannya. La yadhillu rabbi artinya Rabbi, Tuhanku, la yadhillu, tidak sesat. Ya, artinya Rabbku tidak akan pernah berbuat salah. Wala yansa, tidak akan pernah lupa. Ini bagian dari sifat-sifat Allah. Allah itu selalu benar, haqqun, dan tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah tidur, tidak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Atau seperti di surat Yusuf, ini biar kita paham ya, makna dhalla itu jangan sampai kita menganggap Rasulullah sesat. Bukan, dahulunya sesat, bukan sesat seperti bayangan kita. Ya, seperti di bahasa, ya, secara bahasa di surat Yusuf ayat 95, wa qauluhu qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ya, anak-anak Nabi Yakub ketika ketemu Nabi Yakub, ya, kisahnya, ya,
selalu dalam keadaan menangis meratapi, duh anak saya Nabi Yusuf ya hilang, ya terus menangis sehingga dikatakan oleh anak-anak yang lain, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, qalu tallah, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim, engkau masih aja ya mengikuti kebiasaanmu dulu, ya dianggap seperti itu. Atau maknanya adalah, ini lebih jelas lagi, silakan dicatat surat Asy-Syura ya, surat Asy-Syura ayat 52. Ini lebih menjelaskan apa makna dhalla, wa wajadaka dhallan fahada. Maksudnya adalah tadi kita sebutkan apa nggih? Tidak mengerti rincian syariat. Bukan berarti dulu Rasulullah berbuat syirik, tidak. Dulu Rasulullah minum khamr, berbuat zina, tidak. Ya. Dulunya Rasulullah seperti anak-anak muda kebanyakan waktu itu yang berhura-hura, tidak. Okay. Jadi maknanya adalah di surat Asy-Syura inilah yang dikatakan ayat 1 dengan yang lainnya saling menafsirkan. Ayatnya berbunyi, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad berupa Al-Qur'an dari perintah kami. Kemudian ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ini penjelasannya. Dhal di sini adalah ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dahulunya engkau wahai Muhammad sebelum datang wahyu itu enggak mengerti apa itu Al-Qur'an, apa itu iman, apa itu sholat, zakat, puasa. Setelah turun wahyu, ya Rasulullah paham, Rasulullah mengerti akan hal itu semuanya. Walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ya akan tapi kami jadikan nur cahaya sehingga dengan itu memberikan petunjuk kepada siapapun dari hambanya yang kami kehendaki, dan engkau benar-benar bisa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi itu nggih makna, jangan disalah artikan wa wajadaka dhallan fahada. Dahulu Rasulullah tidak mengerti syariat-syariat secara detail. Ya, kalau selain beliau dulu sesat, ya sesat seperti bayangan kita, berzina, jahiliyah lah istilahnya nggih, menyembah kubur, menyembah berhala, ya tidak tahu halal dan haram. Ya Rasulullah sejak kecil remaja sudah terjaga. Makanya tadi kita sebutkan dapat gelar Al-Amin. Bahkan menjelang beliau diangkat Nabi pun beliau kemana? Kemana? Ke Gua Hira. Ya, melakukan apa di sana? Iya, ibadah dengan sisa-sisa agama yang ada waktu itu. Tidak menyembah berhala sama sekali. Tidak pernah menyembah sonam, berhala, ya patung-patung sama sekali. Berarti terjaga. Itu nggih. Jadi makna wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kami mendapatimu wahai Muhammad dahulu engkau ail, miskin, ya fakir. Kemudian fa'aghna, kami kayakan, kami berikan kekayaan. Buktinya apa? Dibuka negara-negara yang masuk Islam, tunduk kepada Islam. Peperangan-peperangan mendapatkan ghanimah, ya, sehingga ya diberikan harta kepadamu. Jadi di sini ya, bukankah engkau dahulu yatim, ya, kemudian Allah berikan orang yang mengurusimu. Bukankah engkau dahulu sesat, yang dimaksud tidak mengerti syariat secara detail, tidak mengerti atau belum mengetahui, kemudian Allah berikan petunjuk. Ya, kemudian juga dahulunya beliau ya miskin, kemudian Allah kayakan, fakir. Ya, kemudian Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Ya. Kemudian fa'ammal yatima falah takhar. Ya, dari sinilah setelah diingatkan dengan nikmat-nikmat, baru Rasulullah diminta fa'ammal yatima falah takhar. Ya, setelah engkau diberikan nikmat yang begitu banyak ini, nanti kalau ada anak yatim maka jangan dihardi, wala takhar. Jangan bermuamalah dengan anak-anak yatim ini dengan muamalah yang buruk. Okay. Jadi jangan engkau berbuat bersewenang-wenang terhadap anak yatim, ya. Jangan sampai engkau merasa berat mengurus anak yatim. Ingat dahulu engkau juga yatim. Anggap saja anak yatim ini seperti anakmu sendiri. Ya, tafsirannya ya. Jangan engkau hardi, tapi muliakanlah, rawatlah dengan sepenuh hati, ya. Perbuatlah seperti anakmu sendiri. Ya, diingatkan. Makanya manusia yang paling berhak untuk merawat anak yatim adalah Rasulullah. Kenapa? Karena dulu beliau adalah yatim, tidak punya bapak, tidak punya ibu, meninggal. Diingatkan.
Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, kemudian juga jika ada orang yang meminta kepadamu, jangan engkau ya tolak. Meskipun engkau nggak ingin memberi, jangan ya berlaku kasar. Ya, di sini ada dua ya. Sa'il ini artinya orang yang meminta ilmu dan meminta harta. Ya, kadang kita ada orang minta, kita nggak punya ya. Gimana gini? Kalau kita menolak dengan lembut, oh ngapunten ya, belum ada. Tapi kalau kita kasar, mulai ya, minggato misalnya ya. Ini bahasanya kasar kan ya, artinya lagi susah, ini kan bahasa sekarang ya, lagi susah kemudian ada orang minta, kok enak ya, jadi ucapannya ini kasar. Kalau engkau nggak mau meminta, ucapkanlah dengan ucapan yang ya, kalau engkau nggak mau memberi orang yang meminta, ya tolaklah dengan yang lembut, jangan kasar, menghardik dan seterusnya. Ya, jadi wa ammasa ila falatan. Demikian juga orang yang minta kepadamu ilmu. Ya, Rasulullah ya disifati dengan orang yang jawad, yang dermawan. Ya, apapun harta yang beliau miliki, kalau ada orang minta, beliau kasih. Pemberian yang nggak takut miskin. Kita memberi tapi masih takut miskin. Nggih, laras pembuatan. Ya, kita memberi saya mikir-mikir, lah nanti ya gimana? Ya, jadi Rasulullah itu memberi dengan pemberian yang nggak pernah takut miskin. Apapun yang diminta oleh umatnya diberi, ya, baik dari sisi ilmu dan dunia. Makanya di sini disebutkan, yaitu la yasdur minka ila sa'il kalamun yaqtadi radduhu an matlubihi. Jangan sampai keluar dari mulutmu itu ucapan yang menyesakkan orang yang minta kepadamu, baik minta harta atau minta ilmu. Misalnya, tolong saya diajarkan ini, sibuk enggak ya, nggak ngerti ya, sibuk ini ya. Nah, ini nggak bagus ya. Itu namanya wa ammasaila fala tanhar. Itu juga bagian dari tanhar. Atau orang yang sedang minta tadi, hutang misalnya, atau minta ini ya, jadi ditolak secara kasar ya, yaitu dengan akhlak yang buruk ya. Tapi kalau ingin menolak, tolaklah dengan cara yang lemah lembut. Ya, jadi ini masuk ke orang yang minta ilmu dan minta harta. Makanya seorang guru, pengajar ya, itu harus bihusnil khuluq, dengan yang diajarnya. Guru kepada murid ya harus ya dengan akhlak yang baik, mengajarkan penuh dengan lemah lembut ya, dengan kasih sayang. Sehingga itulah makna wa ammasaila fala tanhar. Ya. Lanjut Gi, tinggal satu ayat ini. Masih kuat nih? Masih satu ayat ini. Ini pamungkasnya nih. Ini juga maknanya besar nih. Jadi kita ulangi, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu permintaan Allah kepada Nabi secara khusus. Kenapa? Setelah diberikan nikmat yang begitu banyak tadi disebutkan ya, terhadap anak yatim jangan begini, terhadap orang yang meminta jangan begini. Itu juga bisa kita ambil secara umum untuk kita sebagai umatnya. Karena dalam kaidah tafsir, khitabun lin nabi, khitabun li ummatihi. Meskipun ayat ini khusus untuk Nabi, arah pembicaraannya, namun itu juga untuk kita semuanya. Kecuali kalau ini khusus untuk Nabi saja. Biasanya tentang masalah nikah, Rasulullah berikan kebebasan atau kelebihan menikah lebih dari 4. Jangan nanti katanya ngikuti sunnah Nabi, kan Nabi istrinya 11, satu ini kurang 10. Ya, atau Nabi boleh menerima wanita yang menghibahkan dirinya, nggak usah pakai nikah. Datang wanita, ya Rasulullah, aku hibahkan diriku untukmu. Itu khusus Nabi loh, ya, nggak pakai nikah, nggak pakai mahar, nggak pakai saksi. Nanti jangan dianggap karena kita punya posisi ya, ada wanita yang menghibahkan diri nggak? Nggak boleh ya, harus pakai nikah, pakai wali, pakai saksi, pakai mahar. Itu khusus untuk Nabi. Ya, demikian juga kekhususan beliau. Tapi secara umum, ya, jika itu tidak ada pengkhususan, maka semuanya untuk kita. Terakhir ayatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, kalau ayat ini dibawa ke arah Nabi, maka wahai Muhammad, ya, hadits, kabarkanlah, umumkanlah nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadamu itu kepada manusia. Engkau menerima nikmat nubuwah, kenabian, sampaikan kepada manusia.
engkau mendapatkan nikmat risalah, ya kerasulan, sampaikan. Engkau mendapatkan nikmat ya yang banyak, sampaikan kepada manusia. Itu kalau khusus kepada nabi ini. Atau adhir, tampakkanlah nikmat itu kepada manusia. Ya, hadis itu artinya pujilah Allah bahwasanya semuanya itu dari Allah, kemudian sampaikanlah kepada manusia. Jadi sampaikanlah itu untuk manusia sebagai bentuk rasa syukur. Ya, sampaikan yang benar, sampaikan tentang hari kiamat, alam yaitu perkara-perkara gaib, ya tentang surga neraka, sampaikan semuanya. Atau kita bawa ke lebih umum lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, jangan sampai salah paham, yaitu nikmat-nikmat Tuhanmu itu maka umumkanlah. Berarti kalau habis beli mobil tulis di belakangnya wa amma bi ni'mati, atau update status ya, di foto kemudian ditulis wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Benar ini? Ya, katanya kan suruh tahadduts bi ni'mah, suruh mengumumkan nikmat. Ya, habis nikah lagi misalnya, bukan. Habis beli rumah misalnya di foto ya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Benar ini? Atau pas umroh misalnya, haji, ya update status ya. Wa amma bi ni'mati ya, seperti itu? Ya, bukan. Ya, ini maknanya luas ya. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu maknanya bisa kita artikan yang pertama dari makna itu coba kita sebutkan di sini makna dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi jangan sampai kita yang pertama jangan sampai kita meyakini nikmat itu dari diri kita sendiri, karena kepintaran kita, karena usaha kita, karena kecerdasan kita, karena uletnya kita, sehingga ketika mencari nafkah berhasil. Ya gini ya, aku kok ya. Ya bukan seperti itu. Ya, jadi makna wa amma bi ni'matika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, akui dulu. Kemudian hadis, umumkan itu maksudnya adalah umumkan secara lisan dan perbuatan untuk maslahat. Ya, untuk maslahat. Ya. Kalau misalnya ya contoh-contoh tahadduts bi ni'mah dengan perkataan, yaitu mengumumkan nikmat dengan perkataan itu seperti ini misalnya, alhamdulillah dulu saya belum punya rumah ya, alhamdulillah sekarang sudah punya, dulu belum menikah sekarang sudah, ya sudah nambah ya. Ini biar nggak ngantuk ini, soalnya pandangan ngantuk ya. Dulu saya belum punya anak, sekarang alhamdulillah laki-laki perempuan lengkap, alhamdulillah. Dulu saya nggak punya pekerjaan, kemudian usaha, alhamdulillah dilapangkan rezekinya. Ini tahadduts bi ni'mah. Itu namanya bil qaul. Sebelumnya harus pakai hati dulu, alhamdulillah. Semuanya itu berkat nikmat Allah. Tapi menyampaikan ini harus ke orang yang thiqah. Ya. Makanya tadi kita sebutkan kalau update status tadi itu ke orang thiqah atau ke orang banyak? Thiqah itu orang yang kita percaya, sehingga ketika kita menyampaikan dia bisa mengambil faedah, semangat. Oh ya, dulu loh si fulan kayak gini, masa saya nggak bisa? Ya, tapi kalau ini diumumkan di status di media sosial, yang lihat itu nggak semua orang yang seneng sama kita. Akhirnya bukan malah maslahat, tapi ya mudarat, jadinya hasad, nyinyir, ya alah gitu aja pamer ya. Ya komentarnya banyak nanti. Atau juga update status WA nih, itu juga yang melihat orang yang kita kenal dan nggak kita kenal, meskipun kita catat nomornya, kita save namanya, tapi kita nggak kenal ya. Makanya bukan seperti itu. Jadi boleh tahadduts bil fi'li dengan bil qaul. Contohnya seperti tadi, saya dulunya begini ya, alhamdulillah sudah begini. Tapi ingat, sampaikan kepada orang yang thiqah, terpercaya, sehingga menjadi motivasi. Ya, atau alhamdulillah tadi saya sholat malam ya, sudah rutin alhamdulillah. Tapi juga nyampaikannya ke orang yang terpercaya sebagai motivasi. Gimana sih kiat-kiat kok bisa puasa terus Senin Kemis ya?
bisa rajin ngaji taklim, sampaikan dulu saya begini. Tapi tetap jaga hati, jangan sampai riya, sum'ah, dan sampaikan ke orang yang terpercaya. Ya. Jadi itu bil qaul, sampaikan nikmat itu dengan perkataan, dengan menggambarkan dulunya begini kemudian begini. Ya, dengan orang yang thiqah, atau dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan contohnya adalah ketika dia dikayakan oleh Allah, maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, berarti harus ya berbagi dong. Ya, syukurnya adalah gunakan nikmat kekayaan itu untuk sedekah, membantu yang membutuhkan, ya, untuk zakat. Ini namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, atau kalau dia punya ilmu, sebarkan, ajarkan kepada orang yang membutuhkan, jangan pelit. Ya. Atau di antara wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dengan perbuatan adalah menampakkan nikmat itu dengan bentuk pakaian, ya, kendaraan. Ini hati-hati ya, jangan salah pahami. Ya, menampakkan nikmat itu bisa dengan bentuk pakaian, kendaraan, rumah. Misalnya ya, dia memang kaya, ya tampakkan kekayaannya itu dengan pakaiannya, jangan compang-camping. Dia gajinya besar, tapi seolah-olah menampakkan dirinya itu ya biasa-biasa saja, tapi tujuannya bakhil dia. Ya, sehingga aku nggak dijalui apa sumbangan, rumah saya biasa-biasa aja apa. Kemudian kendaraannya biasa aja, kalau keluar itu ya yang kayak orang miskin aja. Ini bukan tahadduts bi ni'mah. Ya, jadi tahadduts bi ni'mah itu menampakkan ya kita punya kelebihan, ya tampakkan dengan pakaiannya yang bagus. Apakah Rasulullah itu pakaiannya nggak bagus? Bagus-bagus ya. Ketika sholat Id pakai pakaian yang bagus, sehingga seolah wajah beliau seperti rembulan. Ya, tentu kan ya indah ya. Ya, jadi tampakkan itu dengan pakaian, dengan kendaraan. Yang penting jangan itu tadi sombong. Ya, karena kesombongan itu bukan dengan zahirnya, tapi dengan hatinya. Kan Nabi sudah mengatakan ya, kalau hadisnya secara maknanya panjangnya, Allah tidak akan atau la yadkhulul jannah man qala fil qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Sungguhnya orang tidak akan masuk surga kalau di hatinya ada sebesar zarrah dari kesombongan. Zarrah itu ukuran terkecil ya. Kalau bisa kita artikan biji sawi atau lebih kecil dari itu. Sekecil itu aja nggak akan bisa masuk surga. Nah, terus ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, apakah itu sombong? Ya, ini makanya Nabi langsung mengatakan bukan, itu nikmat yang Allah tampakkan. Yang penting al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau kita habis pakai baju baru ya, kemudian lihat ke saudaranya pandangan remeh gitu, meremehkan nih ya, kita bangga. Misalnya semuanya serba branded misalnya. Ini branded ya, semuanya tas-tasnya, sepatunya semuanya, kemudian berjalan dengan sombong. Ini sombong baru. Kalau dia memang kantongnya tebal sehingga ya nggak level ya, misalnya istilahnya itu ya sesuai dengan kantongnya, tidak masalah. Yang penting tadi tidak meremehkan manusia dan tidak sombong. Misalnya dia memang gajinya besar ya, pemasukannya besar sehingga kendaraannya pun juga mewah, ya memang seperti itu, tampakkan. Yang penting ya tidak sombong dan tetap berikan hak-hak dari harta itu. Di antara tahadduts bi ni'mah adalah kalau punya kelebihan sedekahkan, sedekahkan, bantu yang membutuhkan. Bukan hanya pamer doang ya. Ya. Apalagi sampai tadi update status, baru beli ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, disampaikan seolah-olah itu pamer. Enggak. Baca itu surat Duha. Kemarin enggak ngaji ya. Surat Duha bagian akhir itu loh dibaca, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Salah paham ya. Jadi itu dengan pakaiannya, dengan kendaraannya, yang penting dia tidak ada unsur kesombongan khulaya. Yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi itu nggih
para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sampai salah paham memahami makna sampaikan, kabarkan nikmat itu kepada manusia bisa dengan perkataan terlebih dahulu. Pertama, syukuri, alhamdulillah. Kemudian apa? Sampaikan ke orang yang terpercaya, bukan update status di media sosial, ya, bukan seperti itu. Atau dengan perbuatan, kalau engkau kaya, bantu orang yang membutuhkan. Kalau engkau berilmu, ya, ajarkan kepada orang yang tidak mengetahui. Atau tampakkan nikmat itu di pakaianmu, ya, jangan kau sembunyikan dengan tujuan ngeles, ya, biar nggak dimintai sumbangan, biar nggak ini, atau tujuannya memang bakhil, sampai anak istrinya pun mengatakan, misalnya nih, mas, kan gajinya gede, masa makannya gini terus, ya, tahu tempe. Semoga nggak ada ya. Ya, zuhud harus zuhud ya. Oh, tapi lah gajinya besar buat apa? Ya, jadi ya tampakkan, terutama keluarga, kalau memang gajinya besar ya makannya diperbaiki. Ya, sangu anaknya juga, ya demikian juga. Yang penting itu tadi, jangan sombong dan merendahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan tidak ada unsur pemborosan dan tabdzir, ya, pembuang mubadzir. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas. Jazakumullah khairan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya saya pribadi, semoga bisa dicatat tadi faedah-faedahnya. Mungkin kita cukupkan, semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Ta'ala taufik wassadat, semoga bisa direnungi kembali ayat-ayat tadi, dan kita mohon kepada Allah, Allahumma ja'alna minasyakirin qaulan wa fi'lan wa amalan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, perkataan kita, perbuatan kita, dan amalan kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.